sudah lama saya cabut. Teman, di sini ini kita tidak boleh menutupi pangkalnya ini, teman-teman. Kalau kita tutupi bagian pangkalnya ini, nantinya Kembali lagi bersama Gali AP di channel membahas tentang anggrek. Episode kali ini adalah lanjutan dari episode yang kemarin, teman-teman ya. Kemarin saya sudah memberikan tips ataupun cara untuk kita mempercepat pertumbuhan akar baru pada anggrek bulan. Jadi jika teman-teman belum menonton video saya yang kemarin, ini adalah sedikit cuplikannya. Jadi anggrek bulan ini sudah stressing ya teman-teman. Akarnya sudah lama saya cabut dari media yang aslinya. Jadi untuk daun-daunnya ini dia mengalami keriput karena sumber makanan dari akarnya ini tidak ada ya teman-teman. Jadinya sumber makanan yang ada di daun ini tersedot untuk pertumbuhan selanjutnya. Membersihkan akar-akar ataupun akar lamanya teman-teman ya, seperti ini. Oke, ini adalah langkah selanjutnya teman-teman. Setelah kita memotong bagian akar-akar yang sudah kering, selanjutnya akar anggrek kita tanam seperti hidroponik yang ada di video ini. Dan air yang sudah saya gunakan untuk merendam ini adalah air yang sudah saya campurkan dengan vitamin B1 tadi, yaitu zat pengatur tumbuh untuk merangsang terutama di bagian akarnya. Jadi ini kita rendam 1 harian, jangan sampai berhari-hari karena takut nanti mengeluarkan bau busuk di bagian akarnya. Untuk tutorial selanjutnya jangan lupa follow saya untuk mendapatkan informasi mengenai tips untuk merawat anggrek selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Dan setelah 2 minggu proses dari kita membersihkan akar yang busuk kemarin, maka tumbuhlah akar baru seperti ini. Jadi teman-teman, jika teman-teman mengalami anggrek yang stressing seperti yang video yang kemarin, maka saya sarankan untuk segera teman-teman melakukan seperti yang saya lakukan ini, ataupun ada banyak teknik yang lain yang bisa dilakukan selain merendamnya 1 harian di vitamin B1. Baiklah teman-teman, setelah keluarnya akar baru seperti ini, maka langkah selanjutnya kita bisa untuk menempelkannya di pohon ataupun menanamnya kembali di sopot, ataupun seperti yang akan saya sharing kali ini adalah saya akan menanam anggrek bulan ini di pot kayu kotak seperti ini. Kenapa saya menggunakan pot kayu kotak seperti ini? Jadi teman-teman, saya lebih senang untuk menggunakan pot-pot kayu seperti ini teman-teman ya. Ini adalah kayu kopi, ini juga kayu kopi berbentuk ya seperti sedikit tabung atau apa ya teman-teman ya. Dan kali ini saya menggunakan pot kayu jati. Jadi teman-teman, dari beberapa pot ini adalah banyak sirkulasi udaranya ya. Jadi ini banyak sirkulasi udaranya. Nah, jadi teman-teman, untuk kita merepotting anggrek, entah anggrek apapun itu, yang harus kita perhatikan ialah dari segi medianya, dari segi potnya, dari segi dimana kita akan menempatkan anggrek kita ini. Jadi kita harus mempertimbangkan yang namanya agroklimat. Jika teman-teman ingin menanam di pot kayu seperti saya ini, maka kita harus menempatkan pot ini ataupun anggrek ini nantinya di tempat agroklimat yang baik dan bagus, agar pertumbuhan anggrek kita bisa lebih cepat dan lebih baik juga. Baiklah teman-teman, jangan di skip videonya. Kali ini saya akan memberikan cara kita untuk merepotting anggrek bulan ini yang sudah daunnya lemas, yang sudah akar barunya tumbuh, menggunakan media sphagnum moss dan sedikit arang ya teman-teman. Ini adalah arang kayu. Jadi arang kayu ini saya peruntukkan nantinya untuk sekedar mengganjal di bagian samping-samping anggreknya, agar nantinya jika anggrek kita terkena angin ataupun kesenggol oleh kucing ataupun hewan yang lainnya, jadi
tidak mudah untuk goyang di bagian akarnya teman-teman ya. Jadi bisa mempercepat untuk akar-akarnya nanti menempel di pot kayu seperti ini. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke tutorial untuk merepotting anggrek bulan ini. Jadi teman-teman, kita harus menyiapkan sphagnum moss, yaitu sebelumnya kita harus merendamnya dan memerasnya kembali agar tekstur dari sphagnum moss ini seperti baju yang baru keluar dari mesin cuci teman-teman ya, agak lembab gimana gitu. Setelah itu kita balutkan di bagian akar lama dan di akar baru, tetapi jangan sampai dia menutupi pangkal anggrek ini, di bagian pangkalnya ini teman-teman. Karena nantinya jika kita menutupi pangkal ini dan media moss ini selalu basah ataupun lembab, otomatis juga bisa menyebabkan busuk di bagian anggrek kita nantinya teman-teman. Jadi kita harus balut seperti ini. Setelah itu kita masukkan anggreknya ke dalam pot ini. Terlebih dahulu kita harus memasukkan beberapa arang seperti ini. Nah, dan kita harus memberikan arang seperti ini teman-teman ya, agak ditekan untuk bisa mempercepat anggrek ini kokoh di bagian pot kayu kopi, di bagian kayu jati ini. Oke, cukup seperti ini teman-teman. Jadi untuk medianya ini tidak terlalu teman-teman ya, tidak terlalu banyak. Nah, jadi kita bisa lihat di sini teman-teman. Di sini ini kita tidak boleh menutupi pangkalnya ini teman-teman. Kalau kita tutupi bagian pangkalnya ini, nantinya untuk anggrek kita bisa busuk dikala kita melakukan penyiraman karena masih ada media sphagnum moss. Tapi jika seperti ini teman-teman, di bagian pangkalnya ini, insya Allah anggrek kita akan aman pertumbuhannya. Oke teman-teman, jadi saya tanam anggrek saya di sini. Saya peruntukkan karena ini mempunyai banyak sirkulasi udara seperti ini. Kita pertumbuhkan untuk nanti akar anggrek semakin bagus pertumbuhannya. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah sekali bukan untuk kita merepotting anggrek bulan di pot kayu seperti ini. Jadi ini adalah potnya standar teman-teman ya, cukup untuk anggrek bulan dengan usia remaja ataupun dewasa seperti ini. Jadi teman-teman, jika nantinya ada kata-kata saya yang salah ataupun teknik saya yang salah, bisa teman-teman tegur melewati kolom komentar ya. Dan jika teman-teman belum menonton video saya yang sebelumnya, saya harapkan teman-teman menonton video itu. Karena agar teman-teman tidak salah paham nantinya ya, bisa mengikuti beberapa perkembangan dari anggrek saya ini sebagai testimoni di video ini. Jadi jika ada anggrek teman-teman yang kasusnya sama seperti anggrek saya, cepat ditangani teman-teman ya. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai anggrek kita mati dan menyesal dan membeli lagi. Baiklah teman-teman, saya cukupkan video ini sampai di sini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai di akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.